Shalom, sahabat-sahabat Kristus yang berbahagia. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Kita boleh dipersatukan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di dalam sesi terakhir pembahasan kita minggu ini, terlebih dahulu saya mengajak saudara sekalian dimanapun berada, sahabat-sahabat Kristus sekalian, untuk kita boleh tundukkan kepala. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau, di mana satu minggu ini secara khusus kami juga boleh dipimpin oleh Tuhan di dalam perenungan-perenungan untuk kembali diingatkan, menghayati akan makna kematian dan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ada pemahaman-pemahaman yang baru, bahkan ada peneguhan-peneguhan yang juga boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami hari demi hari. Dan hari ini kami akan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat yang daripada Tuhan terus memenuhi hati pikiran kami, sehingga hati pikiran kami ini senantiasa dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat Kristus yang berbahagia, di sesi terakhir pembahasan kita minggu ini, kita akan diajak untuk melihat kebangkitan Kristus itu menolong kita, menuntun kita untuk mengalami satu komitmen yang baru di dalam Tuhan, satu prinsip hidup, yaitu hidup adalah Kristus dan bekerja memberi buah. Nats Alkitab yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari Filipi 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Sahabat-sahabat Kristus yang berbahagia, hari ini kita akan diajak bersama-sama untuk melihat dan belajar bagaimana kuasa kebangkitan Kristus itu menggerakkan Paulus untuk memiliki moto hidup, untuk memiliki prinsip, pedoman, dan komitmen hidup yang dia tulis begitu indah di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, dan jika aku harus hidup, maka hidup itu harus memberi buah. Sahabat Kristus yang berbahagia, bagaimana seorang yang dulu hidup sebagai seorang penganiaya, seorang yang ganas, seorang yang paling hina, dan pernah dia mengakui bahwa dia adalah orang yang paling berdosa di antara orang-orang berdosa. Tetapi kemudian dia bisa mengucapkan sebuah kalimat, sebuah komitmen yang begitu indah di dalam kehidupannya. Bukan hanya mengucapkan, melainkan benar-benar menunjukkan komitmen hidup yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Sekali lagi, jawabannya adalah karena kematian, karena kuasa kematian dan kebangkitan Kristus yang telah memulihkan hidupnya, yang telah menyelamatkan hidupnya, yang menggerakkan kehidupan Paulus untuk memiliki kehidupan yang baru, memiliki cara pandang yang baru, memiliki sikap hidup yang baru, dan senantiasa dibaharui di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, apa pelajaran penting yang kita bisa pelajari dari kalimat yang diucapkan oleh Paulus? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan hidup itu harus memberi buah. Paling tidak ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari kalimat yang begitu indah yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Pertama, hidup adalah Kristus itu berarti membangun kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus. Sahabat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu banyak orang ingin menjadi murid Yesus, ada banyak hal yang mereka harapkan dari Yesus. Misalnya, Yesus kelak menjadi pemimpin atau raja yang membebaskan bangsa Israel. Ada yang ingin karena mereka ingin ikut Yesus karena mereka takjub dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka ingin mereka mengalami setiap hari mujizat-mujizat. Ada yang ingin selalu dekat dengan Yesus supaya jika dia sakit ada yang menyembuhkan, supaya mereka lapar ada yang memberikan makanan. Bahkan di antara ke-12 murid pun mereka juga menginginkan untuk mendapatkan posisi kelak jika Yesus itu menjadi raja.
di dalam Markus 10 ayat yang ke-37. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila ada yang bertanya kepada saudara dan saya, setelah menjadi orang percaya, apa yang paling kita harapkan, apa yang paling kita rindukan di dalam kehidupan saya dan saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang akan menjawabnya, supaya hidup saya menjadi lebih baik, supaya saya sehat, supaya saya sukses, baik dalam pekerjaan, dalam karir, dalam studi, saya diberkati di dalam usaha saya. Dan mungkin ada yang menjawab, saya mau melayani lebih lagi. Dan mungkin masih banyak harapan, kerinduan yang akan saya dan saudara lakukan. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, ada kerinduan, ada harapan-harapan yang baik, tentu saja tidak salah. Akan tetapi apa yang dikehendaki, apa yang sebenarnya paling Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saya dan saudara. Kepada murid-murid Yesus, Yesus pernah berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberi suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, maka kita bisa melihat satu hal yang begitu prinsip dan begitu mendasar yang Yesus inginkan kepada orang-orang yang mau mengikut Dia, yang mau menjadi muridnya. Tuhan ingin orang yang percaya dan menjadi muridnya itu mengikuti teladannya dan hidup sama seperti Kristus. Nah, oleh sebab itu mari kita kembali melihat kehidupan Rasul Paulus. Sejak menjadi percaya, apa yang menjadi kerinduan dan hal yang paling diharapkan oleh Rasul Paulus? Apakah kesuksesan? Apakah ketenaran? Apakah kehormatan? Atau apa yang dia paling rindukan di dalam hidupnya? Saudara, yang menarik, di dalam suratnya kepada jemaat Filipi, pasal yang ketiga ayat 10-12, Paulus menuliskan apa yang menjadi kerinduannya, apa yang paling dia harapkan di dalam hidupnya sejak dia mengenal Kristus. Dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, menarik. Di dalam Filipi ini Paulus menyampaikan apa yang paling dia rindukan, yang dia harapkan sejak dia mengenal Sang Juru Selamat. Keserupaan dengan Kristus itulah yang menjadi hal yang paling dirindukan oleh Rasul Paulus. Ingin mengenal Kristus lebih dalam lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada pertanyaan awal tadi. Jika ada orang yang bertanya kepada saya dan saudara, apa hal yang paling saudara dan saya rindukan sejak menjadi orang percaya? Maka apa sesungguhnya yang paling kita rindukan dan yang paling kita harapkan sejak kita menjadi percaya? Menjadi sukses di dalam banyak hal, itu harapan yang baik. Diberkati dalam banyak hal, itu adalah harapan yang baik. Harapan saya, harapan sahabat-sahabat Kristus sekalian. Tetapi pernahkah saudara sebagai orang yang percaya memiliki satu kerinduan yang mendalam, dan kerinduan itu adalah kerinduan yang diharapkan dan dinanti-nantikan oleh Tuhan, yaitu mengenal Dia, menaati segala perintahnya, mengikuti teladannya, membangun hidup yang semakin serupa dengan Dia. Adakah kerinduan itu ada di dalam diri saya dan sahabat Kristus sekalian?
Sahabat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, apa pelajaran penting dari kalimat yang diucapkan oleh Rasul Paulus? Yang kedua, hidup adalah Kristus berarti harus memberitakan Injil Kristus, bekerja lebih keras agar terus menghasilkan buah. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, sejak mengenal Kristus, hidup Paulus dipersembahkan untuk menjadi pemberita Injil. Sehingga dimanapun Paulus berada, dia selalu menggunakan kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil. Waktu dia di sinagog, dia di penjara, dia di hadapan raja, di hadapan tentara, ada bertemu dengan negarawan, para imam, para filsuf, orang-orang Yahudi, orang non-Yahudi, siapapun yang Paulus temui, Paulus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk memberitakan Injil. Mengapa? Karena bagi Paulus, itu adalah keharusan atau kewajiban bagi orang yang percaya, bagi para murid-murid Kristus. Hal itu dia ucapkan di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Dan Paulus berkata juga, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Artinya, jika tidak memberitakan Injil, Paulus merasa pantas mendapat hukuman. Sahabat-sahabat Kristus yang berbahagia, Paulus melihat dan menyadari bahwa hidup di dunia ini begitu singkat. Oleh sebab itu, jika masih diberi kesempatan untuk hidup, maka kesempatan hidup di dunia ini adalah kesempatan emas. Bagi Paulus adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Paulus ingin membuat hidupnya tidak sia-sia, menjadi lebih berarti dengan bekerja, melayani, dan memberitakan Injil. Paulus ingin agar semakin banyak orang dimenangkan dan bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Mereka mengalami keselamatan, mereka mengalami anugerah pengampunan yang daripada Allah. Oleh sebab itulah, kalau kita melihat perjalanan pelayanan Paulus, seolah-olah kita melihat betapa dia bekerja begitu keras, bahkan seolah-olah seperti tanpa lelah. Dia bekerja keras untuk memberitakan Injil, menggembalakan, membangun jemaat dimanapun, kapanpun. Setiap kesempatan dia pergunakan untuk menyampaikan berita Injil, berita sukacita, berita harapan bagi seluruh umat manusia. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama diberikan waktu oleh Tuhan 24 jam di dalam sehari. Katakanlah waktu efektif untuk kita beraktivitas adalah 12 jam. Kalau misalnya itu dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Pertanyaannya, apa yang sudah saya dan saudara lakukan dalam waktu-waktu hidup, setiap hari, setiap menit yang Tuhan berikan buat saudara dan saya? Apakah saya dan saudara memakai waktu yang diberikan oleh Tuhan itu dengan baik? Atau kita gunakan untuk apa saja? Apakah hanya sibuk bekerja, belajar, mengurus rumah tangga, mengurus bisnis, mengurus ini itu, berbagai kesibukan lainnya? Saudara, kita perlu menyampaikan satu pertanyaan yang mendalam sebagai seorang murid Kristus yang sejati. Adakah waktu yang sudah kita investasikan, yang kita sudah pergunakan untuk membagikan kabar baik, kabar sukacita, pengharapan bagi dunia kepada orang lain, kepada keluarga saya yang belum percaya, kepada tetangga saya, kepada rekan kerja saya, kepada sahabat saya? Ataukah waktu hidup kita ini terbuang sia-sia? Kita pergunakan untuk foya-foya, kita pergunakan untuk refreshing, kita pergunakan untuk healing, kita pergunakan untuk jalan-jalan, tapi kita lupa bahwa memberitakan Injil adalah kewajiban setiap murid Kristus. Kiranya renungan 1 minggu ini boleh menolong kita untuk menghayati makna kebangkitannya dan panggilan kemuritan seorang
murid Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama. Nanti pokok doa akan ditayangkan. Mari kita boleh mengambil waktu khusus untuk kita boleh datang di hadapan Tuhan, bertelut, berdoa di hadapannya. Mari kita boleh menutup firman Tuhan ini di dalam doa. Tuhan, kiranya perenungan 1 minggu ini menolong kami untuk kembali menghayati makna kebangkitan Tuhan dalam hidup kami. Agar kami tidak hanya menikmati anugerah pengampunan itu pribadi saja. Agar kami sebagai murid Kristus, kami tidak hanya menikmati keselamatan anugerah hidup yang kekal itu, kami simpan dalam hati kami ya Tuhan. Tetapi biarlah kami juga mau melihat jiwa-jiwa di sekitar kami. Dan kami mau berbagi, mau bekerja lebih keras lagi ya Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan kasih-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada, kapanpun, di kantor, di sekolah, di tempat kami bekerja, di tempat kami bermain, di tempat kami ketika liburan, ketika kami ngobrol dengan tetangga, ketika kami berada dimanapun saja, biarlah Injil menggerakkan hidup kami untuk selalu berbagi kabar sukacita dari Allah kepada sesama kami. Terima kasih untuk perenungan yang indah yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.